Ku menantimu saban waktu. Ini luar biasa nih Pak Irfan, semangat semua orang sidang maniknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikannya nikmat berupa iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini sangat mahal. Allah tidak berikan nikmat yang dua ini kepada semua makhluknya. Oleh sebab itu tentunya mari kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik ini kita masih terpilih dalam golongan orang-orang yang beriman. Iman tentunya akan membawa kita kepada suasana, kondisi, ketenangan dan kenyamanan, dan nikmat Islam akan mengiring kita nantinya ke Shiratal Mustaqim. Jadi tentunya bapak-bapak, kalau orang yang beriman pasti dia, yang mana kelak kita sangat mengharapkan syafaat beliau di kemudian hari. Yang sama-sama kita hormati tentunya Badan Kenajiran Masjid Al-Jihad beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati BKM Masjid Al-Jihad beserta seluruh pengurus yang hadir di tengah-tengah kita. Juga yang kita muliakan pada para ulama, orang-orang tua kita yang hadir bersama dengan kita, kaum muslimin dan muslimat yang juga telah hadir di Masjid Al-Jihad untuk melaksanakan sholat isya, tarawih, dan ditutup nanti dengan sholat witir. Tentunya pertama-tama sebagian bapak-bapak serta ibu-ibu pasti bertanya-tanya, kenapa malam ini ada tamu yang di luar kebiasaan. Oleh sebab itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Haji Ridwan Syah. Sehari-harinya saya merupakan ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Tunas Bangsa yang letaknya ada di depan Wisma Pantai Timur, bersebelahan dengan Pujasera dan Siantar Hotel. Dan juga sehari-harinya saya dipercaya juga sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Turut bersama dengan rombongan saya di sini ketua daripada Stikom Tunas Bangsa, yaitu Bapak Dr. Dedi Hartama. Silakan berdiri Pak Dedi. Dan juga turut hadir yaitu the Head of English Department, Kepala Departemen Bahasa Inggris, ini Pak Jalaluddin MPD. So untuk adik-adik yang muda ini ya, karena nanti kita singgung sedikit mengenai the Islamic Golden Generation-nya nanti ya. Di era tahun 2030 tentunya
harapan kita akan menetas the golden Islamic generation, generasi-generasi emas Islam nantinya, ya. Dan juga hadir bersama dengan saya koordinator agama Islam yang menjadi imam tadi, Bapak Al-Ustaz Husnul Arifin MPD. Nah, ini Pak Ustaz, ya. Kemudian ada juga Pak Irfan, ini putra daerah nih Pak Irfan ini. Tapi dikenalkan juga ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Pak Irfan ini dari menuntut ilmunya di Istiqomah Tunas Bangsa sampai sekarang mau candidate dokter. Beliau sekarang mengambil PhD-nya, program doktornya di Universitas Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dari Sidamanik ini sudah banyak menetaskan para master dan juga doktor, ya. Jadi saya ketempatan yang dari Sidamanik ini banyak pegawai bagian keuangan saya, kepala divisi untuk jaringannya Pak Sumarno Damani, ya. Tapi rata-rata memang apakah ini secara kebetulan atau memang sudah disetting oleh Allah, rata-rata yang bekerja juga namanya Pak Sumarno, tapi marganya Damani. Ini Pak Irfan juga Damani juga. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 bulan yang lalu juga saya bawa teman-teman saya dari Polandia, dari Belanda, dari Indonesia berkunjung ke pabrik yang ada di Bahbutong. Nah, pada saat itu saya didampingi oleh Pak manajernya, Pak Win, ya. Tadi juga jam 4:30 saya sempat kontak sama Pak Win karena janjinya memang beliau juga akan mendampingi kunjungan kami pada hari ini. Tapi karena tadi beliau jam 5 masih berada di Medan, mungkin ada rapat-rapat sorenya. Jadi Allahu a'lam apakah nanti bisa terkejar kemari atau tidak. Nah, tapi tentunya beliau kirim salam kepada seluruh jemaah Masjid Al-Jihad. Nah, jadi bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian serta anak-anak kami yang kami sayangi, sedikit saya akan kupas ya mengenai Istiqomah ya. Nah, saya kira-kira 10 menit ya, izin ya bapak-bapak ya memperkenalkannya. Istiqomah Tunas Bangsa ini dia bergerak di bidang IT, teknologi, computer science, dan juga stressing kami di bidang bahasa Inggrisnya. Oleh sebab itu tentunya bapak-bapak sekalian, karena zaman, tuntutan zaman, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga orang Islam harus menguasai ilmu komputer dan bahasa Inggris. Karena semua lini bidang usaha sekarang membutuhkan computer science dan juga kemampuan dalam bahasa Inggris. Tapi jangan lupa tentunya, ya, pendidikan dasar agama ini wajib ya kita berikan kepada anak-anak kita yang usia dini. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Karena kalau dasar agamanya nanti bagus, jabatan apapun nanti diembannya kelak, dia tidak mudah tergoda dengan permainan dunia. Karena dasarnya itu ada, remnya itu ada, ya. Nah, oleh sebab itu tentunya kami juga berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, seandainya ada anak-anaknya berminat di bidang IT, silakan datang ke kampus kami, yaitu Amik dan Istiqomah Tunas Bangsa. Dan alhamdulillah karena akreditasi kita itu baik sekali, setiap tahunnya kita juga diberikan pemerintah, ya, yaitu beasiswa. Ya, karena kita kalau untuk di bidang IT-nya, untuk di Sumatera Utara
harapan Ketua L2 Dikti kita menjadi pilot project percontohan kampus di bidang IT, dan itu sudah kita lakukan dengan pertukaran pelajar antara negara. Kemudian kita didatangi oleh visiting profesor yang datang dari luar negeri, dari berbagai negara, datang ke Siantar. Dan tetap itu saya perkenalkan Sidamanik ini kepada mereka. Ya, kalau kita ada program touringnya, kami tetap ambil jalur Ruti Sidamanik sambil melihat perkebunan teh dan sambil memperkenalkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Ada juga tentunya kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, nanti di samping saya ada bawa cenderamata, oleh-oleh sedikit. Ada juga nanti kalau istilah Pak Jalal, that is a little surprise, kejutan kecil. Ya, kejutannya adalah kami selama bulan Ramadan ini merupakan agenda tahunan kami, bahwa setiap tahunnya ada 6 titik yang kami kunjungi. 3 titik berlokasi di Kota Pematang Siantar, ada 8 kecamatan itu kami pilih, dan 3 titik lagi di Kabupaten Simalungun. Ya, jadi setiap masjid yang kami kunjungi, oleh-oleh nanti yang bermanfaat untuk anak-anak kita selanjutnya, kami akan memberikan hadiah kepada anak-anak baik pengurus ataupun tidak pengurus yang ada di Masjid Al-Jihad, yaitu beasiswa bidik misi, di mana beasiswa bidik misi ini diperuntukkan, ini memang program pemerintah ya, diperuntukkan untuk mereka-mereka yang non PNS, non TNI dan non Polri. Nah, jadi nanti tolong kepada Bapak Kenajiran dan Bapak BKM-nya, coba dipilih nanti anak-anak kita, baik yang laki-laki atau yang perempuan, yang memang ekonominya perlu kita perhatikan, rajin sholat di masjid, akhlaknya baik, itu direkomendasikan nanti melalui Pak Irfan juga, tolong dijembatani ya Pak Irfan ya. Jadi kita berikan nanti beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi ini bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, dia adalah bentuk beasiswa selama anak kita kuliah di Amik dan Stikom Tunas Bangsa, akan diberikan biaya gratis sampai dia nanti mendapatkan titel sarjana komputer Eskom. Ya, nanti akan diberikan gratis uang kuliahnya, dan setiap bulan akan diberikan dana untuk transportasinya sebesar 750.000 sampai dengan 800.000 rupiah. Jadi kira-kira Pak Irfan untuk 20 hari kuliah lah ya. Kalau 800.000 itu satu bulan cukup nggak untuk transport? Cukup ya. Kalau dari Sidamani ke Siantar berapa ibu-ibu ongkosnya? Kalau naik angkutan umum 10.000, 8.000 kata bapak ini. Oh, mungkin yang 10 ada AC-nya ya. Ya, oke. Jadi kalau kita buat 10.000 aja kali 20 hari baru 200. Kalau PP dia baru 400. Berarti yang 400.000 lagi sudah bisa dijadikan uang sakunya, uang jajannya. Nah, jadi adik-adik yang usia sekolah atau usia kuliah, coba rajin-rajin ya. Dan diprioritaskan juga Bapak BKM, Bapak Najib yang pintar baca Quran. Karena kita mau nanti calon-calon pemimpin kita di masa depan adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Karena Indonesia kita ini sangat kaya,
Sayang kalau SDM-nya itu tidak mumpuni. Ya, kalau orang Inggris bilang bahwa Indonesia is just like an emerald on the equatorial belt, bahwa Indonesia itu bagaikan jamrud. Tahu ibu batu jamrud? Tahu ya? Warna apa itu batu jamrud? Ah, hijau. Ah, ini ketepatan ada saya pakai di sana. Ah, ini cantik nggak ini jamrud? Cantik. Jadi Indonesia itu bagaikan batu jamrud yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tapi ini harus dikelola oleh orang-orang yang sumber daya manusianya itu memang baik, qualified, yang benar-benar mampu. Itulah yang kita harapkan nanti, dan yang akan kita tetaskan insya Allah di tahun 2030, the golden Islamic generation, yaitu generasi-generasi emas Islam yang handal. Dan tentunya ini tidak luput dari doa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya rasa sekedar perkenalan cukuplah dari saya, karena nanti Pak Usnul juga akan memberikan tausiah agamanya, ya. Oleh sebab itu kami di Stikom Tunas Bangsa sudah membuka pendaftaran gelombang 1 sudah ya Pak Dili ya, gelombang 1 sudah. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, kalau anaknya ada minatnya di bidang IT, dan insya Allah yakinlah bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, ini sudah kita buktikan alumni kita yang bisa komputer dan bahasa Inggris lebih gampang untuk mendapatkan kerja di perusahaan-perusahaan besar. Ya, alumni kita sudah banyak tersebar di Bank Indonesia, di pemerintahan, BUMN, BUMD, ya. Bahkan saya kemarin ada meresmikan masjid peletakan batu pertama Masjid Sarmahita sama Pak Bupati. Kita juga banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Bupati untuk kerja-kerja tertentu nanti juga orang-orang IT kita akan dikaryakan, ya. Jadi sudah banyak yang menyebar di perusahaan-perusahaan asing di daerah Semak di sana, Telkom, PLN, ya. Jadi ilmu komputer ini adalah ilmu terapan. Hakul yakin kita kalau anak kita kuliahkan di sana, lebih besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, termasuk di perkebunan ini. Dan saya kemarin juga sudah bicara sama Pak Wing Manager, kita juga akan buat MOU sama beliau, yang mana nanti adik-adik kita di semester akhir PKL-nya sebagian besar kemarin Pak Irfan, ya. Mungkin minggu depan nanti mereka sudah bisa turun survei. Nanti silakan aja Pak Dedi bawa 50 atau 100 orang adik-adik mahasiswa. Setelah MOU kita tanda tangani nanti di Medan dengan direksinya, ya. Saya rasa demikian sekedar perkenalan, lebih dan kurang tentunya saya mohon maaf, ya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Pak Irfan ada oleh-oleh yang di bawah, kita bagi, ya. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.
Tuhan mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah